buka HP kalian. Kemudian dipastikan dulu paket datanya ada ya. Oke, silakan kalian coba buka browser di HP kalian. Kemudian masuk ke menti.com. Coba. Teman-teman yang di Zoom juga bisa ya masuk ke menti.com, kodenya 1285347. Ya, silakan masukkan kodenya 1285347. Kemudian di situ akan ada pertanyaan nih. Sebutkan 3 alasan kenapa kalian suka hoki. Coba dari sini. Oke, kok bisa masuk di wifi-nya ITK yang ada FX-nya? Ada wifi-nya. Oke, coba pakai akses wifi ini. Silakan teman-teman masukkan passwordnya ini, kampus Merdeka. Yang buka di browser, masukkan menti.com. Ayo, silakan dicoba diisi. Sebutin 3 hadar di bawah. Dia gabung di rumah cerita atau curhat ini. Bapak gua masih cewek sih. Cerita atau curhat. Ada nggak sih yang ngejawab pengen ketemu doi? Mana? Saya jawab. Kemudian ada apa lagi? Bisa ketemu teman. Oke. Ada healing juga. Live music. Beda-beda jawabannya. Tapi saya yang paling terus sebenarnya pengen bareng doi ya, gitu. Oke, gitu kan, bareng doi. Kemudian, oke. Udah cukup kita close ya. Nah, kemudian sebenarnya yang jadi masalah dari Noki itu bukan kopi. Apa sih yang jadi problem? Nih, ini salah satu fakta yang kita temukan di Inggris. Ternyata ada sekitar 2,5 juta single use coffee cups yang dibuang tiap tahunnya. Jadi di sini kita akan berbicara tentang kuantitasnya. Nah, ini kalau di Inggris, bayangin kalau di Indonesia. Di Indonesia kita sendiri udah berapa ratus juta orang penduduknya. Dan kemudian yang paling menariknya lagi adalah kalau di luar negeri, mereka coffee cups-nya itu yang bentuknya karton, ya enggak? Tapi kalau di Indonesia gimana? Plastik kan, benar. Nah, itu yang jadi problem di sini. Itu yang paling pertama problemnya dari kuantitas. Kemudian jenis ininya juga cups-nya. Oke, next. Nah, fakta yang mengejutkan lagi, seharusnya plastik atau disposable cups yang bisa kita pakai itu bisa di-recycle, dipakai kembali. Tapi kenyataannya dari 2,5 juta tadi hanya 1% yang bisa di-recycle. Nah, ini yang jadi masalah lagi. Kenapa kok dari 2,5 hanya 1%? Alasan yang paling pertama adalah itu susah teman-teman untuk mengolah sampah, terutama yang karton cups. Jadi disposable cups yang bentuknya karton. Kalau kalian pernah nih belanja gado-gado, biasanya dibungkus pakai apa? Bungkus nasi kan? Gado-gado itu ada kuahnya. Tapi kenapa secara teori seharusnya gado-gado dibungkus pakai kertas? Kan seharusnya rusak ya. Tapi ternyata enggak. Kenapa demikian? Ada yang tahu nggak? Kenapa Mbak? Silakan Mbak. Tadi lapis plastik. Jawabannya apa? Di sini Mbaknya bilang ada kertas minyak. Yang lainnya ada yang tahu nggak? Kenapa kok dia nggak robek? Ada plastik. Nah, benar banget. Ada plastiknya. Itu yang bikin susah untuk diolah. Jadi kalian harus memisahkan dulu nih. Kalau misalnya ada kertas, kemudian dilapisi plastik,
kertasnya diolah sendiri, plastiknya diolah sendiri. Secara cost, secara biaya, ini mahal teman-teman. Dan teknologinya susah. Nah, ini yang akan kita pelajari di teknik lingkungan. Oke, boleh next lagi. Nah, ini misalnya nih lagi jalan sama doi, ayah, Ini pengen kopi stop lunch ya. Justru ada cowoknya yang bilang, oke nanti kita malam dari kedai kopi aja. Kemudian begitu di kedai kopi nyampe, orang musabinya bilang, mau pesan apa kak? 1 espresso panas, 1 ice coffee coklat. Nah kalau yang espresso pasti kemasannya akan dikasih yang bentuknya karton seperti ini. Ini yang saya bilang tadi. Padahal dia liquid, kemudian kandungannya karton, tapi kok nggak robek? Ya itu tadi, konsepnya sama dengan yang ada di kertas nasi. Jadi ada lapisan plastiknya, dan itu akan susah diolah ketimbang dengan yang plastik. Kalau plastik mungkin itu bisa lebih mudah diolah, tapi tetap aja yang namanya mengolah sampah itu selalu memerlukan cost yang mahal, teman-teman. Oke? Kemudian next. Nah, tapi pada saat kita membeli kopi itu nggak cuma yang kemasan dalam bentuk karton, dalam plastik, tapi ada juga nih kalau misalnya kayak minum di tempat, misalnya pesan yang vanilla latte yang panas, pasti dikasihnya dalam bentuk cangkir. Kemudian ada juga nih brandingan kopi yang bilang silahkan bawa tumbler kalian, nanti bakal dikasih diskon nih, ada kan? Tapi pada kenyataannya nggak banyak loh yang pakai travel bag atau tumbler untuk membeli kopi, padahal ada diskon. Tapi ya udah, kenyataannya seperti itu. Nah kemudian next lagi. Oke, nah sekarang saya minta vote lagi berdasarkan fakta yang di lapangan. Kalau ini kan anak-anak SMA ya, anak-anak SMA pasti sering banget kopi. Nah dengan kode yang sama seperti tadi, saya coba ganti pertanyaannya. Silakan coba buat ranking dari kemasan kopi yang biasa kalian beli, yang paling sering dilihat yang mana sih? Yang paling sering kalian pegang yang mana sih? Klasik banget ya, wajib ya. Coba, saya pengen lihat. Ada beberapa orang yang ngisi, sudah 2 orang. Yang lain lagi coba. Empat kategori ini yang biasa saya temukan kalau misalnya di brand-brand kopi yang lumayan terkenal. Tapi saya sendiri pun juga sering menemukan kedai kopi. Baru aja beberapa hari yang lalu, saya ke sana, niatannya nongki di tempat, jadi minum di tempat, tapi dikasih dengan kemasan yang plastik, bukan dalam bentuk yang disajikan dalam gelas. Ini kan sayang banget. Kemudian saya coba tuh pesen makanannya dan makan di tempat juga, seharusnya disajikan dengan piring, tapi kenyataannya dikasih apa? Dalam bentuk box nasi. Itu ceritanya makan di tempat ya. Tapi kan di sini masih ada kurang kesadaran sebenarnya teman-teman dari si pembeli dari kopinya sendiri. Oke, sudah 28 orang. Dan yang paling pertama, sini sebagian besar memilih plastik cup. Ya kan? Kemudian ada disposable cup. Siapa nih yang biasa beli pakai disposable cup? Ada yang pernah coba di brand apa? Menu apa? Atau pernah ada yang coba pakai travel cup atau tumbler? Ini kan banget sih kalau ada yang kayak gini. Ada yang pernah coba? Oke, kalau gitu saya close ya, sudah nggak ada lagi yang masuk. Dan yang memang itu kalian sendiri menjawab bahwa sebagian besar kopi yang biasa kita beli dalam bentuk plastik, dan itu pun masih disegel lagi di atasnya dengan plastik, jadi plastik ketemu plastik. Nah, selanjutnya kita akan bahas
dari segi siklus si kemasan kopi ini tadi. Kalau di TL nih teman-teman ya. Kalau di TL itu sebenarnya kita ada materi terkait life cycle assessment. Life cycle assessment ini mungkin diibaratkan kalau misalnya ada yang tahu siklus hidupnya kupu, kita tahu kan dari telur dulu, kemudian jadi bulat, baru lagi sampai bertelur lagi. Nah, di sini case yang sama. Kita berbicara tentang plastik cup itu tadi. Asal muasalnya plastik apa sih? Ada yang tahu nggak? Asal muasalnya. Kenapa kok dia problem? Kemudian kenapa kok nanti ujung-ujungnya harus coba kita kurangi? Ada yang mau coba menjawab? Oke, kalau nggak ada yang jawab, saya coba menjawab. Jadi plastik asal muasalnya itu dari minyak bumi. Minyak bumi sendiri aja sekarang udah langka. Kemudian masuk ke proses sampai akhirnya jadi biji plastik. Dari biji plastik kemudian diproses lagi masuk ke pabrik untuk dicetak dalam bentuk cup yang bening. Dari cup yang bening ini kemudian diproses lagi nih, diproses dengan diberi label dari kedai kopi yang onsite. Habis itu didistribusikan lagi ke si kedai kopi. Dari si kedai kopi kita beli. Contohnya kayak saya kemarin dari Samarinda, saya beli kopi di Samarinda karena saya khawatir di tol ngantuk, jadi saya beli di Samarinda. Di Samarinda, kemudian minum di tol, kemudian sampai di Balikpapan habis. Terus sekarang sampahnya di timbulan sampah di mana? Di kota Samarinda atau kota Balikpapan? Nah, padahal saya bikin Samarinda. Kenapa itu bukan sampah Samarinda? Berarti kan di sini yang namanya sampah itu juga berpindah. Nah, jadi sebenarnya yang menyebabkan sampah yang kita sendiri. Karena ya memang di sisi lain kita perlu kopi, tapi di sisi lain kita juga perlu kemasan yang kuat, yang ringan, nggak gampang bocor, ya. Dan kemudian yang mudah ditemukan. Berbeda dengan yang travel mug atau tumbler. Kita harus bawa dulu nih, kita harus punya dulu tumblernya. Kita harus keluarkan modal dulu. Baru kita ke kedai kopi, ya kalau ada diskon, kalau nggak ada, ya sendiri kan. Kemudian setelah itu nanti kita cuci. Berbeda dengan yang disposable cups. Praktis kan? Selesai minum, habis buang. Tapi ya itu tadi. Kalau kita berbicara tentang siklusnya dia tuh kasihan banget. Kasiannya kenapa? Karena disposable cups itu langsung masuk ke tempat pembuangan akhir sampah. Dan kalau diproses itu tadi saya bilang sulit dan mahal. Karena kita harus memisahkan plastiknya, kemudian memisahkan kartonnya, masih penting yang plastik itu kan plastik langsung diolah ke bagian yang plastik. Bisa dileburkan lagi, jadikan biji plastik dan diproses lagi. Nah, tapi berbeda dengan yang travel mug. Kalau travel mug ini ya kita bisa pakai berkali-kali, tapi berbeda sih. Tapi kita punya resiko untuk namanya pencucian travel mug. Kita membersihkan travel mug kita sendiri, tumbler kita sendiri. Berarti ada di sini bahasanya penggunaan air. Nah, kalau di artikel ini sebenarnya antara gelas keramik dengan tumbler ternyata masih lebih bagus yang keramik. Padahal kalau dari segi fungsi sama-sama bisa berkali-kali dipakai. Ya enggak? Bisa berkali-kali dipakai, tapi dari water consumption-nya, dari penggunaan airnya, dari bagaimana cara kita membersihkannya, ternyata lebih mudah untuk membersihkan gelas keramik ketimbang travel mug atau tumbler. Jadi mungkin memang dari segi partikel itu mudah untuk diakses. Kemudian ketika rusak pun juga yang keramik ini enak untuk diolah lagi, bisa dileburkan lagi jadikan keramik. Oke, buat gini. Nah, jadi kita udah membahas life cycle assessment dan kemudian kita berbicara tentang siklus plastik. Plastik sendiri pun kalau dari siklusnya sebenarnya ada juga loh. Yang paling terakhir yaitu kalau tidak masuk di landfill yang mentok di laut. Kalau udah di laut ya udah ini bakalan jadi masalah lingkungan. Kayak yang biasa di Instagram itu kan banyak banget ya video viral kura-kura makan plastik
dan lain sebagainya, atau ikan paus, kemudian kemungkinan plastik, itu termasuk di life cycle assessment. Kita melihat dari siklus si plastik tadi, tapi itu adalah siklus terakhir. Kalau siklus yang paling baiknya adalah dia harus di recycle, diputar kembali, dilembutkan kembali, dicetak lagi plastik cups. Itu yang paling bagus. Nah, life cycle assessment itu sendiri kalau di PL nih teman-teman, kita masuk di manajemen lingkungan. Jadi sebenarnya di lingkungan sendiri, kok kayaknya kesannya lebih banyak materi sampah ya, materi limbah. Tapi memang kalau kalian memilih teknik lingkungan sebagai tujuan kalian untuk masuk universitas, kalian wajib tanya diri kalian sendiri, gua takut kotor nggak ya? Gua takut panas nggak ya? Itu wajib kalian tanya. Kalau misalnya kalian nggak suka kotor, saya sarankan jangan masuk ke TL, karena memang kita akan mulai di tempat-tempat yang kotor. Kemudian kita akan terjun ke lapangan, melihat kondisi lapangan, dan kemudian sebagai engineer kita harus memberikan solusi terhadap masalah itu. Akan lebih baik jika kalian bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan solusi yang bisa kalian berikan. Tapi paling minimal adalah sebagai engineer kalian harus bisa meminimalkan masalah. Gitu ya. Kemudian selain masalah sampah, kita juga akan berbicara tentang pengendalian kualitas udara. Ada pengelolaan air bersih bijak. Nah, kalau yang itu nggak terlalu kotor, karena kan konsepnya kita berbicara tentang manajemen. Kita akan merekayasa teknologi. Baiknya seperti apa sih untuk mengelola lingkungan? Nah, untuk prospek kerjanya sendiri, saya sebelum gabung di TL, di dosen TL, itu saya bekerja di konsultan. Kemudian kotor nggak sih? Enggak, saya bilang. Saya selalu di dalam ruangan, kemudian saya lebih banyak menggunakan komputer, menggunakan desain, software, dan lain sebagainya. Sedangkan yang lapangan adalah ada tim khusus tersendiri. Karena sekarang pengambilan sampel ke lapangan itu harus punya keahlian khusus. Nah, di TL sendiri, kita juga akan belajar nih, kita berkomunikasi di lapangan seperti apa, mengambil sampel di lapangan bagaimana, kemudian bagaimana nanti kita memproses data-data yang sudah kita dapat, direkayasa sampai akhirnya ketemu solusi teknologi. Akan keren banget kalau misalnya kalian bisa menghasilkan suatu teknologi yang bisa diaplikasikan di lapangan. Itu nilainya gede sekali sebagai engineer. Dan kemudian ada juga nih, kalau misalnya kalian niat masuk ke Pertamina, ke tambang, dan lain sebagainya, kalau untuk anak-anak TL itu akan masuk di bagian office HSE. Ya, sebagian dia akan bekerja di lapangan, sebagian akan bekerja di depan komputer. Kenapa demikian? Karena dia akan memantau limbah-limbah yang ada di perusahaan tersebut. Macam-macam kalau untuk limbah tergantung industrinya. Nah, kemudian terkait K3 juga, itu masuk di itemnya KSE. Jadi masuk di bagian K3. Kalau dibilang kotor, enggak juga sih, karena memang sebagian dia sifatnya seperti office, tapi hanya pengambilan sampelnya saja yang akan panas di lapangan. Gitu. Kemudian ada sustainable development staff. Ini juga kita akan membuat kebijakan seperti apa sih untuk mengelola lingkungan, gitu ya. Dan ya nggak kotor juga. Yang penting adalah kalian membaca banyak referensi terkait bagaimana nanti mengelola lingkungan. Nah, yang paling terakhir itu adalah sebagai PNS atau lembaga pemerintahan. Ini juga banyak di KLHK, PUPR itu butuh sama yang namanya teknik lingkungan. Banget gitu, wajib banget. Karena memang sekarang yang namanya industri, entah itu industri swasta maupun instansi yang formalitas seperti ini, harus punya satu persepsi terkait itu wajib. Oke, go to the next. Kayaknya hanya sekian cinta dari saya. Mungkin agak sedikit boleh, tapi harapan saya nyangkut. Kira-kira nih ada yang mau ditanyakan nggak? Atau gini, saya pengen tanya. Dari seluruh pemaparan saya tadi, kira-kira solusi apa sih yang bisa kalian sampaikan ketika nih, gue hari ini mau nontik, tapi gimana caranya? Saya nggak boleh nyampah nih. Ada yang mau coba berkomitmen nggak? Ada merchandise khusus loh
dari teknik lingkungan ITK. Teman-teman yang di Zoom juga boleh mengatakan. Ayo silakan, ada yang mau coba? Atau dari kakak kelas dulu deh. Ini kakak kelas dari tadi. Coba. Ada siapa? Ada Mbak Jessica. Coba Mbak. Kira-kira sebagai anak PL nih, apa sih komitmen yang harus saya sampaikan ketika saya mau topik? Saya Jessica Firbu, dari saya sendiri. Untuk permasalahan masalah gelas plastik tadi, kalau dari saya mungkin bisa melakukan upaya dengan membawa tumbler sendiri. Itu kan salah satu usaha untuk mengurangi plastik yang ada di bumi sendiri kan. Dan dari hal-hal tersebut pastinya kita juga menjadi inisiator sebagai penggerak untuk orang-orang juga lebih memperhatikan lingkungan kita sendiri. Terus sebagai engineer juga dari lingkungan, kita juga di sini belajar bagaimana mengolah limbah, bagaimana memanfaatkan lingkungan ini agar menjadi lebih baik untuk kedepannya. Oke, thank you Mbak Jessica. Yang lain, tadi kata Mbaknya nih, kata-kata kelas kalian nih, kalau misalnya kalian masuk TK. Kalau misalnya kita melukis sebisa mungkin bawa tumbler, itu kata Mbaknya. Tapi kalau kalian sendiri gimana nih sebagai anak SMA, anak milenial, kira-kira apa yang harus dilakukan? Ada yang mau coba? Kenapa? Yang di Zoom ada? Ayo coba. Harus tadi ditunjuk. Tahu gak sih? Kalau di kelasku juga saya seperti itu. Begitu saya nanya, ada yang mau coba jawab atau enggak, pasti langsung mengalihkan hati. Ada apa? Saya tidak makan kalian kok. Ayo siapa? Ini saya dari tadi penasaran sama Mas ini. Sumpah hitam, stylish banget Mas. Siapa namanya Mas? Coba Mas. Tapi tidak nyampak. Ada lagi? Mau coba? Oke, Mbak, nanti tolong kasih. Oke, silakan Mas. Siapa namanya Mas? Oke. Apa banyak yang mendeteksi gitu loh. Kalau kamu sendiri kan sepertinya kayak kan makanya banyak sama itu yang bisa ditanya dulu itu apa kalau misalnya itu topinya terus apa atau gimana gitu jadi bukan yang mana yang juga rambutnya yang enggak itu yang enggak diskusi lengkap sama Benar banget. Kita juga harus lihat kedai kopinya cara penyajiannya seperti apa. Yang saya bilang tadi ada loh kedai kopi yang nggak mau hidup. Jadi memang nyajikannya langsung di plastik cups, kemudian langsung kotak sama makanan langsung dibungkus di kotak nasi. Kan kayak ini kita kedai kopi loh, kita diving makan di tempat. Kenapa kalian nggak mau untuk mencuci piring, untuk mencuci gelas? Apakah sesulit itu? Jadi kita harus sosialisasi juga sebenarnya. Kita harus kasih pengetahuan ke owner-owner kedai kopi bahwa sebenarnya ini itu ya lebih eco-friendly soal anak-anak itu. Oke, thank you Masnya. Ada lagi yang mau coba? Mbak Cantik 2 kali ini Pak. Silakan Kak. Kalau ada yang mau tahu itu kan gengsi. Jadi dalam tas itu bisa kita bawa pulang, kita dalam ulang lagi sendiri juga. Jadi kayak konsep di PKK ada 3R,
pensil apa segala macam yang kira-kira Oke, itu salah satu opsi yang bisa kita lakukan. Jadi kemarin kakak kelas kalian sendiri pun ada ini ya, mata kuliah ekonomi lingkungan, merecycle limbah. Oh, belum ada. Jadi di mata kuliah itu kalian diminta untuk merecycle limbah, kemudian dibuat lagi jadi cendera mata. Jadi ada yang bikin dari kain, kemudian dibuat jadi pot tanaman. Itu kemarin diajukan ke salah satu lomba Eko Kampus. Kampus itu Eko Office dari kami berhasil menggarap unit berdasarkan bagaimana cara kita merecycle limbah. Itu menarik. Tapi nih itu butuh komitmen juga. Oke, jadi dari 3 jawaban di sini semuanya mengarah ke komitmen. Komitmen ini yang paling sulit loh. Kenapa sulit? Contoh ini yang cewek-cewek biasanya mau diet kan. Gua hari ini mau diet, targetnya 50 kilo. Tapi kenyataannya dietnya apa? Bulan depan. Iya kalau jadi, kalau enggak, berarti kan komitmen yang memang sesulit itu ya. Dan kita memang harus berprinsip. Kalau misalnya tadi kata masnya, kalau bawa tumbler itu gengsi. Ya mau nggak mau sih, memang kita harus merelakan gengsi itu tadi demi lingkungan yang terbaik. Itu ya yang paling penting. Oke, sampai sini ada yang mau coba ditanyakan nggak? Silakan. Saya mau nanya tentang cara daur ulang. Kan tadi banyak bilang ada yang sampel gitu kan. Nah itu cara mengolah kembali itu gimana? Apakah kayak kertas daur ulang di kertas itu jadi daur ulang atau gimana? Oke, itu topik yang menarik. Silakan Mas nanti mendaftar kita LPK. Oke. Jadi dia kalau untuk merecycle disposable cups yang bentuknya karton, ini harus dipisah dulu. Lapisan plastiknya dipisah, kemudian lapisan kertasnya dipisah. Oke, kalau untuk kertas mungkin kalian bisa lihat di YouTube atau di googling lah ya intinya bagaimana cara merecycle kertas. Sama seperti pada umumnya seperti itu juga. Yang penting kertas harus dilunakkan terlebih dahulu, baru dicetak lagi. Nah kalau yang plastik ini yang susah, sudah dia tipis, kemudian pemisahannya pun juga ada metode khusus. Nah yang mahal itu di metode khusus pemisahannya ini tadi, dan plastiknya sendiri pun tipis. Itu yang mempersulit, dan dia kan sudah terkontaminasi ya dengan makanan, dengan minuman. Jadi kalau misalnya kita mau merecycle sesuatu, itu harus bersih dulu. Plastiknya harus bersih. Kalau misalnya kalian ada yang tahu bank sampah, ada yang tahu nggak ya? Nggak tahu ya. Jadi kalau kita mau mengumpulkan bank sampah untuk dijadikan uang, dipastikan sampah itu bersih dulu teman-teman. Dalam kondisi kering, nggak kotor dan lain sebagainya, supaya bisa nanti mempermudah pada saat pengelolaan. Makanya di luar negeri pun seperti itu. Plastik itu benar-benar harus dalam kondisi terpisah dengan sampah-sampah yang lain. Disinilah yang jadi problem utamanya. Masalahnya. Jadi kita sendiri pun harus bisa memisah, kemudian teknologinya mahal, dan kita juga harus memastikan kontaminannya itu sedikit. Ini yang jadi problem. Cukup menjawab? Atau masih kurang? Ada lagi yang mau tanya? Yang di Zoom? Ada yang mau bertanya lagi? Boleh dikembalikan ke slide yang tadi. Nah, untuk prospek kerja, ini saya sampaikan sekali lagi. Saya sebelum join dosen, itu di konsultan. Konsultan itu kerjaannya apa? Kalian menghitung, mendesain, kemudian ambil sampel di lapangan. Jadi ngambil sampel di lapangan untuk engineer itu wajib di semua jurusan apapun. Mau itu TL, mau itu sipil, harus ke lapangan ambil sampel. Kemudian yang terdata diolah. Nah, kemudian selain konsultan, itu ada juga kalau misalnya di perusahaan dia nama divisinya adalah HSE, Health, Safety and Environment. Ini wajib di semua industri harus ada divisi HSE. Dan divisi HSE itu kerjanya apa? Dia akan memantau di bagian limbah-limbahnya. Misalnya di tambang, ada yang namanya limbah air asap tambang. Nah, air asap tambang ini di bawah pemantauan teman-teman divisi HSE tadi. Jadi ngambil sampel, kemudian dilihat kualitas airnya bagaimana dan lain sebagainya,
dikumpulkan datanya, kemudian dilaporkan. Nah, itu bagian HSE. Ada juga HSE yang bagian K3. Tapi kalau misalnya kalian mengambil K3, itu harus punya sertifikat juga. Minimal kalian pernah melakukan pelatihan. Kakak tingkat kalian itu juga itu, nanti akan seperti itu. Akan melakukan pelatihan K3. Selanjutnya itu ada juga terkait di bagian PNS. Kalau PNS itu di instansi pemerintahan, ada yang namanya Dinas Lingkungan Hidup. Baik teman-teman ada. Kemudian itu di kabupaten ada, provinsi ada, di pusat ada. Kalau di pusat ini masuk di KLHK. Tapi teman-teman PL pun juga dicari di bagian PUPR, Kementerian Pekerjaan Umum. Nanti dia akan mengarah ke sanitasi. Sanitasi di sini dia akan bertingkat di bagian sebenarnya rumah yang baik itu seperti apa? Kriterianya harus punya kriteria. Drainasenya bagaimana? Itu masuk ke KTR. Seperti itu. Oke, jadi Leo. Ada lagi yang mau tanya? Oke, satu orang terakhir. Ini mas-mas yang di belakang saya. Ini kayaknya satu circle, ya enggak? Ada yang mau bertanya enggak? Atau ada yang mau menyampaikan pesan-pesan atau mau bertanya pelatihannya? Tapi jangan minta nomor banyak loh ya. Nanti aja. Ada yang mau bertanya? Sebentar Pak, di dulu. Saya mau yang di belakang. Mas ganteng di belakang satu garis ini. Ayo saya tungguin loh. Mau bertanya nggak pulang ya? Mas di pojok ini. Ayo, apa yang boleh tanya? Kita kali kan mungkin, boleh. Ayo mas. Apa tempat sebelahnya? Saya tungguin loh ini. Aku masih baju kotak-kotak ini. Atau menyampaikan deh talk show hari ini gimana pesannya? Mas. Ayo boleh. Sampah juga bisa buat yang bersihkan air. Jadi air PDM kan dari kotor jadi bersih. Oh, itu masuk tangan L bukan? Iya. Iya, itu masuk tangan L. Jadi air misalnya tuh air sungai. Masa iya sih kalian langsung minum? Gak mungkin kan? Jadi harus melewati PDAM dulu. Meskipun kita melewati PDAM, tapi pada kenyataannya kualitas PDAM masih warna coklat, masih berbau. Makanya PDAM itu untuk alumni kayak banyak banget PDAM di seluruh Indonesia. Yang butuh alumni kayak yang paham bagaimana cara mengolah air itu. Kemudian dia terus setidaknya minimal tahu deh untuk mengolah air yang warnanya itu. Kemudian banyak fasetnya, gimana sih caranya? Itu masuk ranahnya PDAM. Itu yang paling penting. Kemudian dari PDAM sendiri itu juga masih bagaimana caranya supaya ini nggak ada kandungan yang bisa menyebabkan bau. Jadi ada kayak dijual di pasaran filter air untuk di pasar minuman. Nah
Nah, itu juga masuk ranahnya ya. Kalau pada sekalian produknya sendiri bisa dijual, itu nilainya akan tinggi sekali. Dan bisa menghasilkan juga sekalian. Karena itu paten. Jadi yang namanya paten itu paling menarik. Karena kalian yang punya produk, kalian yang mendistribusikan produk, dan kalian yang punya cash. Ya kan? Coba Itu ada satu pertanyaan itu. Pertanyaannya dari Sapera, kalau ada kosmetik gimana Pak? Apakah bisa diproduksikannya dulu? Nah, ini juga menarik, sampah kosmetik. Saya mungkin akan coba berbicara tentang facial scrub atau scrub badan yang cewek-cewek mungkin tahu nih. Yang namanya scrub itu yang ada bulir-bulirnya. Ada microbeads nih kalau saya tahu nggak sih sebenarnya microbeads itu dulu berasal dari plastik. Dan plastik ini ukurannya kecil loh. Dan bisa masuk ke dalam tubuh. Makanya sekarang perusahaan-perusahaan yang menghasilkan sabun-sabun yang ada microbeads-nya itu dihentikan. Dan mereka ganti dengan misalnya dari O, ya kan? Kalau misalnya ada yang tahu merek-merek yang ada dibuat itu kan banyak yang natural sekarang. Jadi sekarang mereka udah menghentikan yang namanya microbeads dan digantikan dengan yang natural ingredients tadi. Nah kemudian terkait kemasannya sendiri nih bagaimana? Kemasan yang namanya kosmetik ini kan jenisnya banyak ya, mulai dari sabun, kemudian ada yang namanya foundation dan lain sebagainya. Kalau dia kosmetik yang sifatnya seperti botol, kemudian dia bentukannya kaca, itu bisa di recycle. Tapi ya itu lagi harus dibersihkan dulu, disterilkan dulu. Masa iya sih kalian pakai kosmetik yang nggak steril? Kan nggak mungkin. Pasti nanti bakalan jerawatan, gatal-gatal dan lain sebagainya. Nah itu salah satu item yang paling penting ketika kita merecycle barang yang nanti akan dipakai lagi ke badan kita, gitu ya. Dan kemudian tadi kalau untuk kosmetik yang bentukannya sabun, gitu ya, sabun muka, nah ini kembali lagi harus dileburkan dulu, tergantung jenis plastiknya. Jadi sebenarnya plastik itu ada macamnya loh. Antara plastik yang ada di kosmetik, kemudian plastik yang di botol minuman, itu berbeda jenis. Kalian harus mempelajari itu, karena berbeda jenis, ya berbeda juga cara pengolahannya. Itu nanti kalian akan pelajari di mata kuliah yang lain. Oke, ada lagi? Sampai sini ada yang menyampaikan satu-satu ya? Atau kira saya sebenarnya pengen banget masuk di TL, tapi saya takut kotor. Enaknya gimana ya? Atau ada yang mau nanya ke kita, gimana rasanya jadi mahasiswa TL? Ayo, coba saya pengen dengar satu suara itu. Saya pengen cewek deh. Mbak yang cantik kardigan merah. Silakan kalau ada yang bertanyakan ke kakak tingkatnya atau mau menyampaikan info bisa di workshop ini. Bisa tanya ke Kak Zidan, tapi jangan tanya nomor ya. Silakan. Ada yang bertanyakan ke kakak tingkat? Kalau misalnya di teknik lingkungan, dia lebih banyak prakteknya atau materi? Lapangannya apa sih? Oke, silakan. Mas Zidan yang paling ganteng di sini. Ayo, Mas. Kenalan dulu. Sendiri, Mas sendiri. Itu banyak cantik. Sudah ada cantiknya sama. Saya mengenalkan saya Zidan dari LPK. Jadi kalau ditanya terkait materi atau bahas prakteknya, lebih banyak kita mempelajari materi terlebih dahulu. Kalau praktek-praktek itu biasanya kalau sudah nanti ada kita mengadakan kuliah lapangan. Terus juga terkadang kalau misalkan nanti teman-teman ada studi ekskursi atau SK, itu biasanya nanti kita bakalan belajar di situ. Jadi untuk masalah prakteknya itu kalau dibandingkan dengan teori atau materi lebih banyak materinya.
Tapi untuk mengakhiri ini, kalau kayak semacam di tugas-tugas yang ada dikerjakan di TR itu biasanya pakai software yang harus kita pelajari. Jadi seperti yang Ibu Rizky bilang tadi, kayak di konsultan lebih banyak mau pakai komputer atau software itu kita harus pelajari. Jadi lebih banyak software-nya gitu. Tapi kalau Mas Danis ini lebih senang di dalam ruangan atau yang belajar di luar? Di luar. Betul, teman-teman. Karena memang benar belajar di luar. Kalau yang lapangan itu pernah kita sampling air. Nah, jadi di salah satu mata kuliah itu kita sampling air supaya menentukan bagaimana kualitas air tersebut, lalu kita uji dan nanti tugasnya itu dikumpulkan terus. Jadi itu saja, terima kasih. Oke, thank you. Ada lagi? Oke, kalau gitu saya cukupkan ya hari ini. Saya kembalikan ke moderator Oxford. Terima kasih sudah datang ke kelas saya hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, cukup sekian tadi kelas kita tentang logika nyampah ini Mas. Jadi kalian sudah paham banget nih tentang materinya dan juga siapa tahu kalian ada yang mau daftar nanti di SKM atau di section lingkungan. Karena di sini nunggu kalian section lingkungan. Kalian juga bisa mengunjungi section lingkungan di lantai 1 ruangan F1-2. Jangan lupa ikuti kuisnya karena kalian bisa dapat presentasi. Sekian dari saya, lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat ya. Kasih tahu Mas Basen tadi apa namanya? Jangan lupa silakan kalian posting di feed atau Instagram Reels. Nanti akan ada merchandise khusus dari saya. Jangan lupa di tag dan ITK ya. Dan kampus ITK juga official Instagram. Permisi teman-teman, izin mengambil alih ya sebagai moderator. Jadi kita harus